Latar belakang realisme hukum dapat diletakkan pada teori keputusan dari John Chipman Gray. Kata-kata terkenal dari John Chipman Gray ialah all the law is judge-made law. Realisme hukum atau legal realism muncul di awal abad 20. Realisme hukum pada hakikatnya bukan merupakan suatu aliran, melainkan suatu gerakan, yaitu gerakan yang dipelopori terutama oleh sejumlah hakim. Gerakan ini diawali oleh sejumlah hakim yang menentang positivisme hukum atau analytical jurisprudence. Gerakan realisme hukum ini berpusat di Amerika Serikat, sehingga di sana dinamakan American Legal Realism. Walaupun di beberapa negara Eropa ada pula gerakan-gerakan semacam itu. Pelopor dari kalangan hakim antara lain seorang hakim United States Supreme Court, Oliver Wendell Holmes dengan bukunya The Common Law, Jerome Frank, tokoh lainnya, dan John Chipman Gray yang terkenal dengan teori keputusan yang telah mempengaruhi pandangan Claire Hart tentang hukum adat. Selain di Amerika Serikat, di Skandinavia pun berkembang aliran semacam ini yang dipelopori oleh Axel Hagestad, Oliver Corna, Lunston, dan Ross. Semboyan gerakan ini yaitu hukum adalah apa yang dibuat oleh para hakim. Kata-kata terkenal dari John Chipman Gray ialah all the law is judgment law. Holmes menulis dalam Common Law 1881 halaman 1, "The life of law has not been logic, it has been experience. The felt necessities of the times, the prevalent moral and political theories, intuitions of public policy, a vote or unconscious, even the prejudice which judges share with their fellow men, have had a good deal more to do than the syllogism in determining the rules by which men should be governed." Realisme hukum lahir atas kritik terhadap positivisme hukum. Realisme hukum lahir atas kritikan kepada positivisme hukum yang pada saat itu masih pada masa jayanya. Positivisme hukum lahir pada awal abad 19 akibat lahirnya gerakan positivisme ilmu sosial. Positivisme dalam teori hukum atau legal theory mengandung arti studi mengenai hukum sebagaimana adanya yang dibedakan dari hukum sebagaimana seharusnya yang ada, atau law as it ought to be. Teori hukum positivis tidak menolak apa yang seharusnya atau di-off dalam kerangka moral sebagai subjek tidak layak diperhatikan atau tidak berhubungan dengan hukum. Namun, kaum positivis secara eksplisit menolak apa yang seharusnya dalam pengertian metafisik sebagai hasil langsung dari metaphysical non-positive. Apa yang sekarang ada atau diulis dari kaum positivis tercapai dengan eksistensi hukum manusia dan metode studinya adalah secara tegas tidak boleh keluar dari lingkup eksistensi. Pemikiran kaum positivis inilah yang dikritik oleh kaum realisme hukum yang dianggap hukum sebagai suatu ilmu yang kaku dan tidak sejalan dinamis dengan perkembangan masyarakat. Realisme hukum menekankan kepada manfaat dan tujuan hukum itu sendiri. Menurut kaum realis, tujuan hukum adalah mendorong kebaikan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat dibanding tujuan yang secara kaku dari keadilan untuk para pencari keadilan. Kaum realisme sendiri menekankan bahwa penegakan hukum haruslah dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hukum harusnya bukan suatu kajian atau produk yang tidak sesuai pada masyarakat. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri realisme hukum. Menurut Lili Rasjidi mengemukakan ciri-ciri realisme hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, realisme hukum bukanlah suatu aliran atau mazhab dalam filsafat hukum. Realisme hukum adalah suatu gerakan atau movement dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum. Yang kedua, realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadilan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum. Yang ketiga, ada realisme berdasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara solen dan sein untuk keperluan suatu penyidikan.
suatu penyelidikan. Agar penyelidikan itu mempunyai tujuan, maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak pengamat maupun tujuan-tujuan kesusilaan. Yang keempat itu, realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional, karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu, dirumuskan definisi-definisi dalam peraturan-peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh pengadilan. Sesuai dengan keyakinan ini, maka realisme menciptakan penggolongan-penggolongan perkara dan keadaan-keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya daripada jumlah penggolongan-penggolongan yang ada pada masa lampau. Dan yang kelima, gerakan realisme menekankan bahwa pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama akibatnya. Pemikiran realisme hukum. Realisme hukum sangat dekat pengaruhnya kepada pendekatan sosiologi. Dalam pandangan penganut realisme atau para realis, hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Oleh karena itu, program ilmu hukum realis hampir tidak terbatas. Kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, serta semua ini adalah pembentuk hukum dan hasil hukum dalam kehidupan. Itulah sebabnya sangat benar apa yang dikatakan oleh seorang realis yang terkemuka, yaitu Llewellyn, bahwa hal yang pokok dalam ilmu hukum realis adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum. Realis adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum. Dalam rumusan lain, Llewellyn menyebutkan formula dari realisme sebagai berikut. Don't get your law from rules, but get your rules from daddies. Carl N. Llewellyn, yang juga dikenal sebagai seorang ahli sosiologi hukum, menyebutkan beberapa ciri dari realisme ini. Yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan pemikiran dan kerja tentang hukum. Tepat, Llewellyn menyatakan, realism is not philosophy, but technology. What realism was and is method, nothing more. 2. Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial. Sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Realisme mengandung konsesi dan tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada hukum. 3. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada. Untuk tujuan-tujuan tadi, pendapat-pendapat tentang nilai harus selalu diminta agar tiap penyelidikan ada sasarannya. Tetapi, selama penyelidikan, gambaran harus tetap sebersih mungkin karena keinginan-keinginan pengamat atau tujuan etis. 4. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum. Sepanjang ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa saja sebenarnya, dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orang. Realisme menerima definisi peraturan-peraturan sebagai ramalan umum tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan. Sesuai dengan kepercayaan itu, realisme menggolongkan kasus-kasus ke dalam kategori-kategori yang lebih kecil daripada yang terdapat dalam praktik di masa lampau. 5. Realisme menekankan evolusi tiap bagian dari hukum yang mengingatkan akibatnya. Dengan demikian, realisme berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur dengan suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu. Apa yang dianggap sebagai hukum dalam buku-buku baru merupakan taksiran tentang bagaimana hakim akan memutuskannya. Pemikiran realisme hukum. Sebenarnya realisme sebagai suatu gerakan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu realisme Amerika dan realisme Skandinavia. Skala gerakan realisme Skandinavia lebih luas daripada realisme Amerika, karena pusat perhatiannya bukanlah para fungsionaris hukum, khususnya hakim, tetapi justru orang-orang yang berada di bawah hukum. Realisme Skandinavia ini banyak menggunakan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan pandangannya. Menurut Friedman, persamaan realisme Skandinavia dengan realisme Amerika adalah semata-mata verbal. Realisme Amerika adalah hasil dari pendekatan pragmatis dan paling sopan pada lembaga-lembaga sosial. Para ahli hukum telah mengembangkannya dengan ciri khas Anglo-Amerika.
yakni tekanan pada pekerjaan pengadilan-pengadilan dan tingkah laku pengadilan-pengadilan untuk memperbaiki filsafat tentang positivisme analitis yang menguasai ilmu hukum Anglo-Amerika pada abad 19. Mereka menekankan bekerjanya hukum-hukum baik sebagai pengalaman maupun sebagai konsepsi hukum. Namun mereka kurang memperhatikan dasar hukum transdental. Waktu mereka condong menyetujui filsafat hukum yang relativistis, para realis Amerika tidak berusaha menguraikan secara terinci suatu filsafat tentang nilai-nilai. Dengan kata-kata Llewellyn, mereka mengasumsikan adanya pemisahan sementara yang ada atau Dasein dari yang seharusnya atau Dasolen untuk tujuan-tujuan studi sebaliknya. Realisme Skandinavia atau Friedman menuliskan realisme tanpa petik adalah semata-mata kritik filsafah atas dasar-dasar metafisis dari hukum, dengan menolak pendekatan bahasa yang sederhana dari para realis Amerika. Realisme Skandinavia jelas bercorak kontinental dalam pembahasan yang kritis dan sering sangat abstrak tentang prinsip-prinsip yang pertama. Dari pemikiran-pemikiran antara realisme Amerika dan realisme Skandinavia, pemikiran-pemikiran realisme Amerika lah yang berkembang sangat pesat, dikarenakan realisme Amerika adalah realisme yang pragmatis, dengan melihat keadaan sosial yang ada di masyarakat sebagai salah satu acuan hukum. Gerakan realisme ini sangat masif hingga tahun 1970. Pada era itu, pengaruh realisme juga mempengaruhi pemikiran seperti kritik legal studies dan economic analysis of law, dengan sudut pandang pragmatisnya dalam pengembangan teori yang dibuat.